Lanjutkan ke pembahasan multi-phase reactor. Jadi untuk multi-phase reactor ini tentunya melibatkan lebih dari satu fasa. Jadi jika sebelumnya kita membahas tentang reaktor plug flow, reaktor tangki ideal kontinu maupun reaktor batch yang biasanya hanya satu fasa, gitu ya. Sekarang kita membahas multi-phase reactor, di mana kalau untuk liquid-liquid dan gas liquid itu kita bisa berikan beberapa contoh, yaitu spray column reactor, bubble column, membrane reactor, dan emulsion reactor. Liquid-liquid di sini tentunya yang tidak saling larut ya. Jadi untuk liquid yang tidak saling larut itu dianggap fasa yang berbeda. Dan juga kita ada reaktor yang melangsungkan liquid gas dan solid liquid. Jadi contohnya slurry reactor, fixed bed, moving bed reactor, fluidized bed, rotary kiln reaktor ya. Jadi ini contoh-contoh solid liquid dan liquid gas. Jadi kita bisa lihat di sini ada fixed bed ya. Fixed bed itu sebenarnya reaktor plug flow yang diberikan unggun katalis sehingga dia ada fasa padatan, dan kalau misalkan reaktornya itu berupa gas atau solid itu menjadi two phase ya, two phase reactor. Oke, yang adapun yang melibatkan tiga fasa sekaligus, jadi ada fasa solid, ada fasa liquid dan fasa gas. Jadi itu yang kita bisa ambil contoh, yaitu trickle bed reactor dan membrane reactor. Nah, untuk fixed bed reactor gitu ya, ini sebenarnya suatu kolom yang diisi oleh unggun katalis ya. Jadi di sini unggun katalis, lalu unggun katalis tersebut dilewati oleh reacting fluid ya. Jadi fluidnya ini bisa gas juga bisa cairan. Dan di sini untuk katalisnya biasanya dalam bentuk large pellet gitu ya, jadi lebih dari 1 cm. Jadi ini biasanya digunakan untuk menghindari pressure drop yang ekstrim ya. Jadi relatively large pellets itu digunakan untuk menghindari gitu ya pressure drop yang ekstrim gitu ya, yang eksesif. Seperti kita tahu, pressure drop yang eksesif itu artinya hilang energinya pun akan signifikan ya. Itu yang kita hindari dengan menggunakan large pellet, dan juga kita bisa menekan operating cost dengan menggunakan large pellet ini. Lalu secara umum gitu ya, heat transfer gitu ya pada suatu packed bed reactor, apalagi yang large scale gitu ya, itu suatu tantangan. Jadi tantangannya itu bagaimana membuat distribusi temperatur pada fixed bed atau packed bed reactor gitu ya, itu seuniform mungkin. Jadi kata kunci dalam pengendalian proses untuk suatu fixed bed reactor itu terletak pada pengendalian temperatur di dalam fixed bed reactor itu sendiri ya, apakah harus seuniform mungkin. Oke, ini karakteristik fixed bed reactor. Jadi katalis itu ditempatkan dalam reaktor dan diam ya, tidak bergerak. Dan reaksi itu berlangsung di dalam atau di permukaan katalis. Dan diasumsikan reaksi di fasa fluid, di bulk fluid itu tidak terjadi gitu ya, itu atau reaksinya itu approximately zero. Jadi reaksi itu kita asumsikan terjadi pada permukaan katalis padatan dan tidak terjadi pada fasa bulk fluid yang ada. Jadi bulk fluid ini ya reaktan ya, reaktan yang bisa berupa gas maupun liquid yang dialirkan ke dalam fixed bed reactor. Nah, secara umum fixed bed reactor itu kita bisa kelompokkan atas yang katalitik dan yang non katalitik ya. Jadi kalau untuk yang katalitik ini sudah dimulai sejak lama gitu ya. Jadi ini dipicu oleh penemuan solid katalis dan aplikasinya dalam proses kimia gitu ya. Dan ini telah banyak menimbulkan banyak breakthrough ya dalam suatu tahap chemical industry. Jadi perkembangan proses gitu ya yang baru gitu ya, dan establish proses yang ada pada saat itu gitu ya, itu berdasarkan penggunaan katalis padatan. Jadi di sini sekarang sudah fixed bed reactor itu sudah dalam bentuk yang skala yang cukup besar ya, dalam large capacity unit.
Seperti yang tadi kita sudah singgung gitu ya, tantangan dalam fixed bed reactor yaitu heat transfernya. Jadi ini ada beberapa gitu ya, heat transfer, schematic heat transfer dalam suatu fixed bed catalytic reactor gitu ya. Biasanya yang awal gitu ya, yang bentuk yang paling konvensional yaitu bednya itu single ya, single. Jadi ini satu bed single digunakan pada suatu reaktor atau reaktor fixed bed. Tapi kelemahan menggunakan single bed gitu ya, itu ada terletak di pengendalian temperaturnya, karena bisa saja gitu ya temperaturnya itu tidak seragam di sepanjang bed tersebut. Dan itu artinya kalau tidak seragam di bagian yang pada bagian tertentu itu lebih panas dibandingkan dengan bagian yang lain, dan itu akan menyebabkan ya terdeaktivasinya katalis, karena katalis itu dalam pengoperasiannya tergantung pada temperatur dan sangat sensitif. Jadi kalau dalam industri gitu ya, katalis itu memegang peranan penting. Jadi bukan soal mahal tidaknya katalis gitu yang menjadi masalah, tapi kalau misalkan menghentikan operasi gitu ya, karena untuk regenerasi katalis itu artinya harus menghentikan seluruh operasi dalam pabrik, dan itu tentunya akan merugikan. Jadi kata kuncinya bagaimana kita bisa mengendalikan temperatur, karena temperatur ini yang akan menentukan kinerja dari katalis ya. Makanya gitu ya, ada beberapa skenario gitu ya, untuk gitu ya, memecah gitu ya, jadi tidak digunakan satu unggun katalis yang single gitu ya, tapi digunakan beberapa dipecah-pecah gitu ya. Contohnya kalau di sini ada beberapa skematik gitu ya. Yang pertama itu membagi dalam bed seperti ini gitu ya. Lalu di setiap stage itu diberikan cold shoot cooling atau hot shoot heating gitu ya, untuk memastikan temperaturnya itu teruniform. Atau ada juga di sini yang C ini dengan menggunakan coil gitu ya, dengan menggunakan coil pada setiap stage. Namun yang paling umum digunakan yaitu menggunakan multi tube. Jadi kita gunakan multi tube gitu ya, multi tube reaktor gitu. Jadi setiap tube ini diisi katalis. Nah, tentunya gitu ya, dengan cup-cup yang lebih kecil gitu ya, ini akan lebih menjamin gitu ya, distribusi temperatur dalam cup tersebut itu akan lebih uniform. Nah, dengan lebih uniform artinya gitu ya, kita bisa menjaga gitu ya kinerja dari katalis itu sendiri. Dan diharapkan ya umur katalisnya akan lebih panjang dibandingkan jika kita menggunakan single bed gitu ya, single bed yang seperti yang pada skematik yang pertama ini. Dan juga biasanya dikenal yang namanya hotspot ya, jadi bagian yang tertentu dalam fixed bed yang single itu lebih panas dibandingkan yang lain, dan ini bisa menyebabkan degradasi katalis dan juga timbulnya reaksi-reaksi yang kita tidak inginkan. Ya, tadi alternatifnya multitubular ya, dan catalyst dissolution. Tapi yang dan untuk yang jenis fixed bed ini gitu ya, tidak direkomendasikan jika kita memerlukan regenerasi katalis yang sangat intens. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan regenerasi katalis yang sesering mungkin gitu ya, itu jangan menggunakan fixed bed reactor. Kita sebaiknya bisa modifikasi menggunakan contohnya fluid gas bed reactor. Nah, ini contoh fenomena hotspot gitu ya. Jadi pada bagian tertentu itu temperatur yang pada bagian tertentu reaktor pada fixed bed itu lebih panas dibandingkan yang lain. Jadi kalau misalkan ini distribusinya kita plot terhadap posisi dalam reaktor gitu ya, ini ada suatu peak yang temperaturnya lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan artinya ini tidak uniform, dan artinya ini bisa mempengaruhi gitu ya kinerja dari katalis, karena akan merusak pusat aktif dari katalis itu sendiri. Jadi ini heat transfer pada suatu fixed bed catalytic reactor gitu ya, ini contohnya. Jadi dengan memodifikasi dalam multi tube ini distribusi temperatur menjadi lebih uniform ya. Jadi ini perbedaan temperatur kalau misalkan ada hotspot pun itu tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain yang pada multi tube fixed bed reactor.
Jadi ini contoh untuk syngas ya. Jadi untuk syngas ini profil temperaturnya lebih smooth dibandingkan dengan yang jika kita membandingkan menggunakan yang single bed reactor yang mungkin memunculkan adanya hotspot. Ini beberapa aplikasi untuk fixed bed catalytic reactor yang umum sudah banyak kita temukan dalam industri seperti steam reforming untuk basic chemical industry, lalu ada carbon monoxide conversion, carbon monoxide methanation, dan ini sintesis amoniak, sulfuric acid, metanol, dan oxo, dan juga ini untuk petrochemical berbagai jenis produk, dan juga di petroleum refining ya, ada catalytic reforming, isomerization, polymerization, ada hydrocracking. Jadi ini pendukung untuk progres teknologi fixed bed reactor ini. Tentunya ada beberapa hal yang mendukung, tentunya salah satunya untuk material ya, material of construction, bahan konstruksinya. Jadi menggunakan casting 25% chrome dan 20% nickel. Steel tubes memampukan untuk menaikkan operating temperature ya. Lalu better design of reactor internals. Jadi ini bagaimana memfabrikasi internal dari reaktor itu sendiri. Terus ini teknik-teknik dalam mengkonstruksi multi-tubular reaktor sehingga satu diameter yang besar itu bisa menampung sampai 20.000 tubes yang kecil. Dan yang lain, modifikasi dari auxiliary equipment seperti penggunaan centrifugal compressor untuk meningkatkan kapasitas gitu ya, proses seperti amoniak, produksi amoniak, dan sintesis metanol. Lalu memodifikasi flow pattern, jadi menggunakan use of radial flow in catalytic reforming dan ammonia synthesis untuk mengurangi pressure drop dan juga mengenhance gitu ya kompresor, kemampuan recycle kompresor. Lalu kita penggunaan small catalyst particle di mana heat transfernya itu yang menjadi limit pressure drop itu kita bisa atasi. Lalu juga desain dari improve control schemes ya, ini aspek control net process. Ini contoh berbagai jenis konfigurasi untuk fixed bed reactor gitu ya. Yang paling sederhana yaitu multi bed adiabatic reactor with endothermic reaction. Lalu ini contoh-contoh